Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah monitor gaming dari Gigabyte yang memiliki tagline World First KVM Monitor atau monitor gaming dengan fitur KVM pertama di dunia. Dan perkenalkan, ini adalah Gigabyte M27F sesuai dengan kode angkanya 27. Berarti monitor ini memiliki dimensi 27 inch. Nah, huruf di depannya, huruf M adalah kode dari monitor Gigabyte yang sudah memiliki fitur KVM. Apa itu KVM? Mungkin buat kalian pengguna Linux akan berpikir kalau KVM adalah kernel. Bukan ya, kalau di monitornya Gigabyte ini KVM adalah singkatan dari Keyboard Video Mouse. Nah, apa maksudnya keyboard video dan mouse? Jadi di bagian belakangnya, di bagian konektivitas terdapat dua port USB Type-A yang bisa kita koneksikan dengan keyboard dan mouse, dan ada USB Type-C yang bisa kita gunakan sebagai output video dari device yang kita koneksikan. Contohnya, kita bisa koneksikan HP kita dengan monitor Gigabyte M27F ini. Kemudian mouse dan keyboardnya kita colokkan di bagian port Type-A tadi. Dan langsung aja kita klik KVM switch yang ada di atas tombol USD yang ada di bagian belakang. Dan jadinya kita bisa bermain game HP di monitor yang lebih besar dengan refresh rate yang lebih tinggi. Serta kita bisa menggunakan mouse dan juga keyboard untuk mengoperasikan HP kita. Jadi menarik banget kan ya? Atau mungkin kalian adalah user yang biasanya sering banget menggunakan tablet ketika kalian luar, karena tablet itu kan portable. Kemudian ketika kalian di rumah, kalian bisa memanfaatkan tablet kalian dengan fitur KVM yang ada di monitor Gigabyte ini. Jadi biar tampilannya lebih besar, jadi kegiatan berproduktivitas itu bisa lebih nyaman. Dan fitur KVM ini juga bisa sangat membantu untuk kabel manajemen. Kita nggak perlu lagi beli dongle buat koneksikan mouse keyboard ke HP, nggak menemuin space setup lah. Dan karena pakai kabel bukan pakai konektivitas Bluetooth, jadi keuntungannya adalah minim latency atau nggak ada delay. Dan sekarang itu keperluan monitor pengguna lebih kompleks ya. Kalau dulu monitor hanya digunakan mungkin hanya untuk display PC atau konsol. Nah, sekarang di masa pandemi banyak orang WFH, banyak orang yang pakai smartphone, pakai tablet dan juga pakai laptop. Mungkin pengen untuk menampilkan dari ketiga device yang saya sebutkan tadi ke layar yang lebih lebar. Nah, dengan monitor yang sudah built-in dengan KVM switch ini bisa membantu agar kabel manajemennya lebih mudah lah, lebih rapi. Karena kita nggak perlu lagi beli HDMI capture, cukup satu KVM switch ini aja udah cukup. Kemudian selain KVM, tentu juga banyak fitur gaming lain yang dimiliki oleh Gigabyte M27F ini. Untuk panelnya nggak pakai TN, jadi udah pakai IPS. Dan walaupun IPS, tapi sudah memiliki refresh rate 144Hz dengan response time 1 millisecond. Dan panel IPS yang memiliki refresh rate tinggi tentu lebih mahal ya harga panelnya dibandingkan dengan panel TN yang memiliki refresh rate 144Hz dan 1 millisecond response time. Dan untuk harga dari monitor Gigabyte M27F ini saya lihat tadi harganya itu sekitar 5199 atau sekitar 5,2 juta. Dan kalau kalian lihat dari perspektif cuma dari IPS, refresh rate 144Hz, response time 1 millisecond, mungkin kalian akan berpikir kalau harganya belum cukup terjangkau. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat dari perspektif yang lebih luas dengan banyaknya fitur selain KVM tadi, karena ya monitor ini menurut saya bisa dibilang monitor yang lengkap banget lah. Pertama untuk gaming, yaitu speknya yang saya sebutkan tadi, 1 millisecond response time, 144Hz refresh rate. Dan buat editing juga nyaman banget karena dia udah pakai panel IPS 8 bit dengan 95% DCI-P3 atau setara sekitar 130% sRGB. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk ngedit, warnanya lebih pop up, lebih jelas, jadi tidak ada warna yang pudar. Kemudian buat kalian yang suka streaming movie atau streaming video, monitor ini juga sudah support dengan fitur HDR atau High Dynamic Range. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk nonton video, kualitas videonya bisa lebih jelas dan terlihat lebih natural. Dan buat kalian yang mungkin biasanya bermain game dengan jangka waktu yang cukup lama, 6 atau sampai 8 jam, kemudian kalian pakai headset, kadang kan gerah ya kalau pakai headset lama-lama, jadi kalian tinggal copot aja dan kalian bisa memutar gamenya dengan built-in speaker yang ada di monitor Gigabyte ini. Selain itu, monitor ini juga sudah memiliki fitur untuk kesehatan mata kita. Pertama, ada yang namanya flicker free atau biasanya kita sebut dengan anti flickering. Nah, flickering ini kalau dilihat dengan kasat mata memang agak susah. Biasanya kita bisa lihat di kamera kalau misalkan kita pakai shutter speed rendah. Jadi kayak tap-tap kayak ada konslet gitu ya. Nah, dengan flicker ini mata kita bisa cepet banget lelah, dan adanya anti flickering mata kita jadi nggak cepet lelah. Kemudian juga ada sertifikat
modifikasi dari Two Friendland yaitu low blue light ya. Jadi dia bisa mengurangi cahaya biru biar kalau misalkan kita monitoran lama atau melihat monitor lama dan kita aktifkan fitur low blue light tadi, cahaya birunya akan tereduksi dan mata kita nggak cepet perih. Dan kalau untuk fitur gamingnya udah gigabyte banget lah. Maksudnya gigabyte banget itu udah banyak banget fitur gamingnya. Karena memang branding image dari Gigabyte ini udah gaming banget. Jadi kita bisa akses melalui OSD atau on-screen display yang ada di bawah tombol switch KVM yang saya jelaskan tadi. Dan untuk tombolnya ini pakai joystick, jadi mudah banget untuk dioperasikan. Nah pertama untuk fitur gamingnya kita bisa tekan dulu, kemudian kita masuk ke menu setting. Nah di setting ini kita bisa lihat banyak banget fitur gaming. Pertama ada fitur yang namanya Black Equalizer. Jadi kalau misalkan ketika kalian bermain kemudian cuaca di gamenya itu gelap, kalian bisa adjust aja Black Equalizer-nya ini. Semakin di-adjust, maka kalian istilahnya kayak bisa memanfaatkan fitur night vision gitu. Jadi kalian bisa melihat dalam gelap. Kemudian juga ada overdrive. Nah, overdrive ini untuk mengatur kecepatan monitor untuk merespons transisi warna atau yang biasa kita kenal dengan response time. Kemudian juga ada fitur AMD FreeSync yang fungsinya untuk mengurangi screen tearing atau stuttering atau gambar patah-patah ketika kita bermain game dan kita menggerakkan kursor terlalu cepat. Kemudian juga ada fitur lain yang khusus untuk game yang namanya adalah Game Assist. Nah, Game Assist ini kita bisa melihat untuk game info mulai dari gaming timer, gaming counter, dan juga untuk menampilkan refresh rate. Kemudian juga ada crosshair, jadi kalian bisa langsung memunculkan crosshair di monitor tanpa harus bantuan di game. Kemudian juga ada fitur dashboard. Nah, fitur dashboard ini kalau misalkan kalian aktifkan, kalian bisa melihat fitur overlay dari CPU temperatur, frekuensi, fan speed, dan juga masih banyak lagi. Kalau untuk desain monitornya sendiri menurut saya simple kalau tampak depan ya, dengan frame yang lumayan tipis di ketiga sisinya, kiri, kanan, dan juga atas. Cuman bawahnya agak tebal karena digunakan untuk logo Gigabyte. Tapi kalau tampak belakang ada aksen-aksen abstrak yang terlihat gaming banget. Di bagian tengah ada tiang bracket yang untuk adjustmentnya bisa naik turun, kemudian juga bisa tilting. Udah itu aja. Sayangnya di situ sih ya, jadi kurang fleksibel. Gak ada opsi untuk swivel. Dan kalau kalian pengen pakai monitor ini sebagai monitor vertikal bisa, tapi harus lepas 4 skrup di bagian belakang dulu dan rubah posisi monitornya vertikal. Jadi harus lepas baut dulu. Menurut saya sih kurang praktis. Kemudian untuk base penyangga bagian bawah ukurannya terlalu besar, dan karena nggak bisa di swivel atau kanan kiri tadi, base terlalu besar, jadi buat pengguna atau gamers yang biasanya bermain game FPS dengan keyboard tilting atau posisi miring, biasanya gamer-gamer kelas kakap ya, kalau udah keyboardnya miring seperti itu agak susah sih ya kalau base-nya terlalu besar, kemudian monitornya nggak bisa di swivel. Bisa, tapi kalian harus ambil dari perspektif atau dari jarak yang cukup jauh dari base bagian bawahnya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari monitor Gigabyte M27F kali ini. Dan dengan harga 5,2 juta, kelebihannya kalau menurut saya lengkap banget ya, paket lengkap. Jadi kalau kalian beli monitor ini, kalian bisa mendapatkan monitor untuk entertainment karena dia udah punya fitur XDR. Kemudian kalau kalian keperluannya editing, bisa juga karena dia udah pakai panel IPS, kemudian 130% sRGB buat gaming apalagi ya. Karena kalau Gigabyte ya udah nggak usah ditanyakan lah untuk fitur gamingnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, 144Hz, 1 millisecond response time, kemudian ada Game Assist. Dan fitur yang menurut saya paling menonjol dari monitor ini adalah KVM tadi, atau Keyboard Video Mouse. Jadi monitor ini sudah built-in, istilahnya gampangnya udah built-in dengan dongle KVM tadi. Bukan hanya dongle aja ya, tapi dia juga memiliki akses yang sangat mudah. Kita hanya harus tekan tombol KVM switch-nya aja, udah selesai. Jadi enaknya buat user yang mungkin pengen bermain game mobile tapi pengen layar yang lebih besar, bisa menggunakan fitur KVM ini. Dan dari segi kabel manajemen pun bisa lebih rapi. Dan mungkin saran saya ke depan buat Gigabyte ya, entah gimana bikinnya, tapi menurut saya ini adalah saran yang sangat menarik. Jadi gimana kalau monitor ini memiliki fitur built-in screen recording. Jadi nggak perlu PC, nggak perlu aplikasi, udah tinggal satu dedicated button aja yang bisa screen recording, kemudian dia nyimpen di memori eksternal atau port eksternal gitu. Menurut saya bakalan menarik ya. Karena kalau misalkan kita main game mobile bisa sih pakai screen recording, cuman biasanya akan cepat panas HP-nya kalau misalkan kita bermain game bersamaan dengan screen recordingnya. Jadi kalau ada built-in screen recording menurut saya bakalan menarik ya. Mungkin Gigabyte bisa mewujudkan saran itu. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah yang tadi, base-nya terlalu besar dan untuk adjustment-nya kurang fleksibel karena dia nggak bisa di swivel. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye.
Bye-bye.